Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang dimuat oleh salah satu media nasional yaitu Klik Pendidikan dengan judul Alhamdulillah, Seleksi P3K 2024, pemerintah berikan kesempatan untuk semua honorer. Artinya Bapak Ibu, kalau semua berarti tanpa terkecuali ya. Honorer itu bisa diangkat menjadi ASN P3K dengan mengikuti seleksi yang sifatnya formalitas. Nah, terkait dengan informasi ini Bapak Ibu, mari kita simak info penting dan kiat ya, strategi untuk mudah lolos menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan penjenjang kerja atau ASN P3K. Nah, apa dan bagaimana mengenai informasi ini? Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Seleksi P3K 2024 akan segera dilaksanakan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Nunuk Suryani menyatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan seluruh honorer untuk mendaftar seleksi P3K 2024. Hal ini berarti seleksi tidak terbatas pada satu kategori honorer saja. Yang namanya tanpa kecuali Bapak Ibu berarti itu semuanya ada kesempatan Bapak Ibu ya. Dalam diskusi informal tim teknis, saat ini pendaftaran tidak ada prioritas pelamar seperti tahun yang lalu, ujar Dirjen Nunuk selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dengan membuka pendaftaran bagi semua kategori honorer, diharapkan kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kementerian Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menginginkan agar semua kategori honorer bisa mendaftar, tetapi saat penentuan kelulusan nanti akan diberikan afirmasi sesuai dengan kategori yang diatur dalam Permenpan RB. Kategori tersebut mencakup honorer kategori 2, honorer berdasarkan masa kerja yang memiliki sertifikat pendidik, dan lainnya. Dirjen Nunuk menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek, berkomitmen menyelesaikan masalah guru honorer termasuk kategori P1 dan tenaga kependidikan honorer. Oleh karena itu, tahun ini tenaga kependidikan juga mendapatkan formasi dalam P3K 2024. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu tendik itu tidak ada kesempatan, tetapi kali ini ada kesempatan Bapak Ibu ya. Jadi disampaikan ya, kami semangat berharap pemerintah daerah atau Pemda satu visi misi dengan pusat untuk menuntaskan masalah honorer. Kemendikbudristek tidak bisa berjalan sendiri dan butuh dukungan berbagai instansi terkait, terutama Pemda, tegas Dirjen Nunuk Suryani. Namun, belum adanya pengumuman resmi dari pemerintah terkait pembukaan pendaftaran P3K 2024 telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan honorer. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa peserta prioritas 1 atau P1 tidak lagi menjadi prioritas dalam seleksi P3K. P1 adalah guru honorer yang lulus passing grade pada seleksi P3K 2021
dan belum mendapatkan formasi. Jadi kekhawatiran semakin meningkat karena adanya kabar bahwa mereka akan digeser oleh guru honorer atau non-ASN yang masuk dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Semakin lama pendaftaran P3K 2024 dibuka, isunya semakin center, ya. P1 swasta pada ketakutan semua. Ini kata Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri lulus passing grade seluruh Indonesia FGH NLPSI, Heti Kustria Ningsih. Jadi Heti juga berharap Permen-Pan RB tentang pengadaan P3K 2024 tetap memprioritaskan P1 termasuk guru swasta karena mayoritas P1 berasal dari guru swasta. Semoga saja para guru swasta yang berstatus P1 tidak mengalami kekecewaan yang mendalam. Mudah-mudahan afirmasi sesuai kategori tidak hanya menguntungkan guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik, karena masih banyak yang tidak memiliki sertifikat tersebut, pungkas Heti. Dan itu kenyataannya ya. Tidak banyak guru yang memiliki sertifikat pendidik terutama honorer, apalagi dari swasta. Seleksi P3K 2024 akan segera dilaksanakan dan persiapan yang matang adalah kunci untuk meningkatkan peluang lolos. Berikut adalah beberapa kiat dan strategi yang dapat membantu para honorer dalam menghadapi seleksi ini. Pertama, pahami peraturan dan syarat seleksi yang meliputi pelajari Permen-Pan RB. Jadi pastikan Anda memahami peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait seleksi P3K 2024. Kemudian, cek kriteria kualifikasi. Ketahui kriteria yang diperlukan, seperti masa kerja, sertifikat pendidik, dan lain-lain, serta pastikan Anda memenuhi syarat tersebut. Kemudian persiapkan dokumen dengan baik. Yang pertama, lengkapi berkas. Persiapan semua dokumen yang diperlukan seperti ijazah, sertifikat, SK honorer, dan lain-lain. Pastikan dokumen-dokumen tersebut lengkap dan dalam kondisi baik. Seterusnya, periksa kembali. Sebelum mengunggah atau menyerahkan berkas, pastikan semua dokumen sudah benar dan sesuai dengan persyaratan. Yang ketiga, tingkatkan kompetensi. Pertama, pelatihan dan sertifikasi. Ikuti pelatihan dan dapatkan sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan nilai tambah Anda. Seterusnya Bapak Ibu, sertifikat pendidik misalnya bisa menjadi salah satu poin penting dalam seleksi. Dalam hal update pengetahuan, selalu perbarui pengetahuan dan keterampilan Anda, terutama yang terkait dengan bidang yang dilamar, ikuti seminar, workshop, dan baca literatur terbaru. Berikutnya, latihan soal dan simulasi tes. Pertama, latihan soal. Jadi Bapak Ibu cari dan kerjakan soal-soal latihan yang berkaitan dengan tes seleksi P3K. Kemudian, banyak soal latihan tersedia di internet atau melalui buku-buku persiapan tes. Yang seterusnya, simulasi tes. Ikuti simulasi tes untuk membiasakan diri dengan format dan jenis soal yang mungkin muncul. Hal ini akan membantu Anda mengelola waktu dan tekanan saat ujian sesungguhnya. Poin yang kelima Bapak Ibu, jaga kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik tentunya Bapak Ibu mengetahuinya ya. Silakan Bapak Ibu ya, dijaga kesehatan, demikian dengan kesehatan mental. Seterusnya manfaatkan jaringan dan komunitas, bergabung dengan komunitas. Jadi Bapak Ibu juga mencari mentor supaya bisa ada pencerahan-pencerahan terkait dengan penyelesaian soal-soal. Pahami proses seleksi. Pertama, ketahui setiap tahapan seleksi mulai dari pendaftaran, tes kompetensi, hingga wawancara. Pahami apa yang diharapkan pada setiap tahap. Kemudian nilai afirmasi. Pelajari juga nilai afirmasi. Ini penting Bapak Ibu ya, karena memang sepertinya afirmasi itu berupa bonus. Pantau informasi terkini, update informasi, kemudian antisipasi perubahan,
Seterusnya siapkan strategi pendaftaran, kemudian yang meliputi prioritas pendaftaran, ya, dan hal lain yang ada hubungannya. Kemudian manajemen waktu. Seterusnya Bapak Ibu, ya, itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu nantinya dalam hal mengikuti seleksi P3K. Dahulukan untuk mendapatkan informasi yang sadar resmi. Dengan mempersiapkan diri secara menyeluruh dan matang, peluang Anda untuk lolos seleksi P3K 2024 akan meningkat. Demikian informasi terkait Permenpan RB dalam hal pengangkatan P3K 2024. Semoga bermanfaat.